Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah yaitu hati yang sakit, ya. Hati yang sakit. Nah, ini kita kadang-kadang ya, hati kita ini sakit, ya. Hati yang sakit adalah hati yang hidup tetapi terjangkiti oleh penyakit, ya. Kadang-kadang hatinya condong pada kebaikan, tetapi kadang-kadang hatinya itu condong kepada keburukan, kemaksiatan. Itu kan hati saya dan panjenengan kan begitu Pak ya. Kadang-kadang kita ini condong pada kebaikan, sholat malam, zikir, baca Quran, infak sedekah. Kadang-kadang hati kita ini ketika sakit condong kepada kemaksiatan, ngerasani kancane, guibah tetangga, kan begitu ya kadang-kadang ya. Saya begitu Pak. Tidak tahu kalau panjenengan, mudah-mudahan tidak Pak ya. Mudah-mudahan setelah kita ngaji lebih berhati-hati ya. Tidak, saya sendiri begitu Pak. Kadang-kadang kalau pas lagi sehat begitu Pak ya, ngaji, zikir pagi sore, infak sedekah, silaturahim, jenguk orang sakit, pas sehat hatinya, ya. Tapi pas lagi ya tadi condong kepada itu tadi, ya ngerasani kancane, ngerasani tonggone dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya kalau kita sudah tahu, wah ini hati kita sedang sakit, segera kita itu istighfar ya. Kalau sudah merasa hatinya sakit, tahu sudah terasa kan enak Pak ya. Seperti dengan kalau misalkan sakit, gerges terasa kan, oh ini berarti saya sudah mau sakit ini, harus istirahat, minum air hangat, kemudian istirahat tidur, insyaallah sembuh. Ya. Tapi hati sudah jiwa kita ini sudah gerges masuk angin Pak ya. Sudah lemas, kok panas, gerges. Terus kita masih memaksakan diri, diforsir tenaganya, ambruk kita Pak. Ya. Itu pentingnya kalau kita mengenali bahwasanya hati kita ini lagi tidak beres, lagi sakit. Sehingga kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat, memperbanyak amal saleh, ya. Jadi hati yang sakit itu hati yang hidup tetapi terjangkiti oleh penyakit, ya. Kadang-kadang hatinya condong pada kebaikan, tetapi kadang-kadang condong kepada kemaksiatan, ya. Seperti itu. Di dalam hati tersebut ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sakit ini kadang ada cinta, ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia ini, ya, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman kepada Allah, ikhlas untuknya, tawakal kepadanya, ya. Dan ini adalah merupakan bahan yang menyebabkan hidupnya hati tadi itu. Tetapi di dalamnya pula ada pengutamaan terhadap syahwat kadang-kadang, ya. Dia memiliki hasrat yang kuat untuk mendapatkannya, ya. Oleh apa gak? Oleh saja, tapi gak apa-apa, oleh gak apa-apa. Nah, itu lagi sakit, bimbang lagi kayak gitu Pak ya. Titik ae gitu ya. Itu kan nanti teke oleh gak ya. Jadi ini perlu kita Pak ya, mengetahui, ya, yang tahu cuma ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita, ya, yang tahu hati kita ini bagaimana, ya. Kalau orang lain tidak bisa membaca, ya. Siapa yang bisa menduga hatinya orang, kan tidak bisa toh, ya. Sahabat saja pun sampai keliru, ya. Sahabat Pak keliru dia melihat orang yang berjihad, ya, berperang banyak membunuh musuh, dia ini, ya, berani, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini calon penghuni surga. Kata Rasulullah apa? Enggak, dia penghuni neraka. Kaget sahabat ini, ya. Kok bisa orang yang berjihad sampai dia ini terluka, sampai dia ini membunuh banyak musuh, ya. Semua orang mengatakan dia ini hebat, ya, semangat dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah, kok dia ini calon penghuni neraka. Setelah itu diikuti sama para sahabat. Dalam satu pertempuran dia berperang, kemudian terluka dan dia tidak tahan menahan sakitnya luka itu, kemudian dia bunuh diri. Jadi kita tidak tahu Pak apa yang ada dalam hati seseorang, ya. Nah, ini yang kita harus perlu ya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan hati kita ini, ya. Karena hati kita ini berbolak-balik, ya. Hati kita ini berbolak-balik, ya. Dan Allah membolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka Rasulullah SAW sampai
berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ini di dalam agama, ya. Tsabbit qalbi ala dinik, ya, seperti itu. Atau Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, yang memaling-malingkan hati, membolak-balikkan hati tadi, ya, maka palingkan, tetapkan hati kami ini di dalam ketaatan kepadamu. Semua, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati tersebut ada cinta kepada Allah, iman kepada Allah, ikhlas dalam beramal kepadanya, tawakal kepadanya. Tetapi juga kadang-kadang ada dia mengutamakan terhadap syahwat atau keinginannya. Syahwatnya ini maksudnya dia kadang-kadang ini cenderung kepada kemaksiatan, ya. Kita ini kan selalu begitu, Pak. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita ini melakukan keburukan, ya. Memang seperti itu, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala kan selalu menyuruh kita untuk istighfar, ya. Bahkan ketika kita selesai melaksanakan ketaatan pun, kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Nabi kok istighfar? Astagfirullah. Ya, karena boleh jadi di dalam kita melaksanakan sholat itu kurang sempurna atau kurang banyak kesalahan-kesalahan, kekeliruan, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia seringkali iri, ujub, kagum pada diri sendiri. Kemudian muncul rasa sombong. Kemudian dia ini suka mungkin menonjol, ya, ingin menjadi pemimpin dan lain-lain. Sifat-sifat seperti itu dalam diri seseorang, ya. Mungkin kita juga pernah merasakan hal-hal seperti itu, ya. Iri, ujub, sombong. Saya pernah merasakan seperti itu dan masih terus berusaha untuk menghilangkan, Pak. Mudah-mudahan kita bisa selamat, ya. Kalau iri kan sesama satu Pak, ya. Kalau tukang becak sama tukang becak gitu, ya. Kok momote kok akeh, gitu, kok sepi, kan begitu, ya. Kan enggak mungkin tukang becak sama direktur mana, enggak mungkin, ya. Kalau sama seprofesi, ya. Seprofesi biasanya begitu, sesama, ya, begitu. Atau kadang-kadang juga dengan saudara yang lain atau dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka ini harus dihilangkan. Kenapa? Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, infak, sedekah kita, kalau hati ini masih ada penyakit seperti iri, dengki, hasad, kata Rasulullah apa? Dia akan memakan amal seperti api memakan kayu bakar, ya. Jadi irinya tadi, hasadnya, dengkinya tadi itu menyebabkan amal-amalnya habis. Kemana? Diberikan kepada orang yang dia hasadi tadi itu, ya. Maka jangan sampai amal-amal yang sudah kita bangun, sholat, puasa, infak, sedekah dan lain sebagainya ini habis karena tadi kita memiliki penyakit-penyakit hati tadi itu, ya, ujub dan lain sebagainya. Dan hati itu diuji oleh dua penyeru. Yang pertama adalah penyeru yang mengajaknya kepada Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Kedua adalah penyeru yang mengajaknya kepada kehidupan dunia, bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Maka dalam hal ini dia hanya akan memenuhi ajakan yang paling dekat di antara keduanya, yang paling kuat. Kalau pas hatinya ini sehat, ya, hatinya ini sehat, dia akan condong kepada tadi, ya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau pas lagi hatinya ini sakit, maka dia akan ada kecenderungan kepada dunia.